Bab 676. Mempersiapkan perang. Setelah mengantar Karafli dan Aronzou, Harley dan Andreas yang datang ke aula kota kuno Qianqiu. "Cekak, dewa kami kembali." Begitu Harley masuk ke aula, dia mendengar suara bicara. Adapun apakah dewa di mulut mereka adalah dewa pembunuh atau apa, itu tidak diketahui. "Kamu telah membuat keributan pada semua bagian dunia." Nenek moyang keluarga Su memandang Harley dengan kata yang pedas. "Tetap merendah," kata Harley, tidak lupa untuk menyesuaikan kerahnya. "Kali ini salah perhitungan ya," kata Lu Sichu sengaja atau tidak sambil memotong kukunya dengan santai. Salah perhitungan yang serius." Harley tersenyum canggung. "Aku tidak menyangka Nancy Ji akan merusak segelku, kalau tidak aku akan mengalahkannya. Bisakah aku anggap kamu yang tidak tega?" Hong Chen dan Cantika berkata dengan santai sambil menyelesaikan rambut mereka di depan cermin tembaga kecil. "Omong kosong, aku benar-benar ingin mengalahkannya. Kami percaya, bahkan mantan pacar berani sandera mereka, tidak mau melepaskan mereka setelah menerima uang tebusan. Orang-orang seperti itu dapat melakukan apa saja. Bagaimana aku merasa kamu seperti memarahi aku?" Harley mulai cemberut. "Omong kosong, memujimu kan? Sudahlah." Saat beberapa orang berbicara omong kosong, leluhur Sekte Langit dengan tegas turun tangan, bicara serius. Ketika serius, semua orang juga duduk tegak. Yang sedang manikur segera berhenti, mereka yang bercermin tidak melihat ke cermin, dan mereka yang menggoda saudara perempuannya tidak menggoda saudara perempuannya. Semuanya menghentikan lelucon mereka. Situasinya agak rumit. Leluhur Sekte Langit menatap Harley. "Senior, tapi itu tidak masalah. Kemarin, berita baru datang dari Beichu. Selain dinasti Dewa Pembunuh, kekuatan misterius dan kuat mulai bertindak diam-diam." Leluhur Sekte Langit berkata, "Menurut mata-mata, seharusnya klan hantu ditindas oleh Raja Tianzang di masa lalu. Ada juga kekuatan misterius dan kuat di Nanchu." Hong Chen dan Cantika mengambil alih kata-kata, "Pasti mereka adalah klan darah yang ditekan oleh Raja Chen di masa lalu." Tidak heran. Harley menyentuh dagunya dan berpikir, apakah itu dinasti Dewa Pembunuh, klan hantu, atau Suaka Yinming, klan darah? Mereka semua adalah kekuatan yang sangat kuno, dan diharapkan mereka akan bangkit kembali. Sehari sebelumnya, aku juga menemukan 3 alam langit semu klan hantu. Apakah kamu punya dendam dengan orang-orang klan hantu?" Semua orang terkejut. "Bukan itu intinya." Harley mengetuk meja dengan jarinya secara berirama. "Kuncinya adalah kita harus melangkah untuk memenangkan Sekte Han Yue. Situasi dinasti Dacu akan berubah dengan cepat dengan lahirnya banyak pasukan dan ras teroris. Kita perlu mengumpulkan kekuatan yang cukup kuat dalam waktu singkat untuk menghadapi kemungkinan perubahan setiap saat. Kupikir sudah waktunya bagi kita untuk berperang dengan Sekte Han Yue." Jalvin Zong dengan serius merapikan janggutnya. Berita itu datang dari 9 aula besar, dan pejabat tinggi Sekte Han Yue telah mengirim orang untuk menyelidiki 3 kasus huru-hara. Hal yang sama berlaku untuk Sekte Qing Yun dan Sekte Zheng Yang. Qilian Zong berkata, gelombang penculikan berangsur-angsur menghilang, dan perhatian mereka mulai teralih. Mereka bingung dalam 3 pertengkaran itu, dan mereka juga menyelidiki alasannya di saat ini. "Kalau begitu pergi berperang." Harley menarik napas dalam-dalam. "Sekarang perang langsung." Semua orang memandang Harley. "Tidak." Harley menggelengkan kepalanya dengan lembut. "Pada saat itu, aku akan secara terbuka menantang Zendi Yi sebagai sosok Harry Qin." Tantangan terbuka. Semua orang mengerutkan kening satu demi satu. "Jika kamu bertarung seperti ini, identitas aslimu mungkin ****. Pada saat itu,
ketiga kasus dan bahkan kekuatan utama Nanchu dapat mengiring master yang kuat untuk datang. Konsekuensinya di sini akan jauh di luar kendali kita. Ada rencana dalam seni perang yang disebut taktik menipu lawan dan menang secara mengejutkan, atau itu bisa dijelaskan dengan taktik menyembunyikan rute serangan dalam perang, secara diam-diam memutar balik musuh dan menyerangnya tanpa persiapan, dan mengalahkan musuh untuk menang. Harley tersenyum, yang aku inginkan adalah efek seperti itu. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian semua pihak. Yang terpenting adalah demi keselamatan Zendiyi, mereka akan memimpin banyak master kuat untuk pergi. Tanpa mereka, kamu bisa dengan mudah melawan Sekte Hangyue. Akankah Zendiyi bertarung? Semua orang memandang Harley. Ya, sebelum Harley berbicara, Andreas yang menyela dengan nada positif. Kesombongannya jauh melebihi imajinasi kita, kalau tidak akan ada 3 kasus besar. Apa yang dikatakan paman seperguruan adalah... Harley tersenyum, aku yang kedua di daftar panggung Feng Yun, dan dia yang pertama di daftar panggung Feng Yun. Dia tidak bisa membiarkan siapapun yang mengancam dominasinya bertahan hidup di dunia. Bahkan jika dia akan pergi, apakah kamu begitu yakin bahwa ketiga master itu tidak akan melawanmu? Aku sudah memikirkannya. Harley mulai mengetuk meja lagi secara berirama. Aku yakin ketiga master itu tidak akan menyerangku sampai mati. Selama Zendiyi dan aku belum memutuskan hasilnya, terutama Sekte King Yun dan Sekte Zeng Yang. Tidak peduli aku atau Zendiyi mana yang mati, itu hanya baik untuk mereka, tidak buruk untuk mereka, jadi mereka akan saling memeriksa sampai Zendiyi atau aku mati. Hanya ketika sudah memutuskan hasilnya baru akan bertindak. Kalau begitu, kami akan menjadi master untuk menjagamu. Qilian Zong menarik napas dalam-dalam. Tidak. Harley dengan lembut melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, lebih dari 30 alam langit semu dan ribuan alam Kongming tidak bisa membunuhku. Aku yakin untuk keluar. Ini bukan lelucon. Aku mengerti bahwa yang perlu kamu lakukan adalah mengumpulkan semua kekuatanmu dan merebut Sekte Hangyue dengan potensi kekuasaan ketika aku bertarung dengan Zendiyi. Semakin sedikit korban, semakin baik. Memahami poin kunci ketika melakukan sesuatu. Pada pertempuran harus terlebih dahulu menangkap musuh utama, kendalikan orang-orang tingkat tinggi yang tertinggal di Sekte Hangyue, lalu kendalikan seluruh Sekte Hangyue. Setelah berhasil, tutup semua Sekte Hangyue. Ingat, tidak ada yang diperbolehkan keluar. Berbicara tentang ini, Harley memandang Andreas Yang dan berkata, Paman, kamu harus berada di sana hari itu. Aku mengerti ini. Andreas yang tersenyum dan terprovokasi, walaupun aku hanya seorang instruktor, aku masih memiliki martabat. Hari-hari ini, tindakan Zendiyi telah membuat bahaya dan kejahatan yang sangat serius, menyebabkan kemarahan yang meluas dari Sekte Hangyue. Kembalinya kami adalah sebuah harapan. Bagaimana setelah merebut Sekte Hangyue? Leluhur keluarga Su melirik ke sekeliling kerumunan, dan matanya akhirnya tertuju pada Harley. Tong Xuan, akankah mereka mengenali kepulanganmu? Aku tidak tahu yang lain. Tong Xuan pasti tidak. Harley tidak bisa menahan tawa. Kalian harusnya tahu ini dengan baik, Paman Guru Sekte. Dia adalah orang yang tidak pernah mengakui kesalahannya. Andreas yang menarik napas dalam-dalam. Dia mengakui bahwa dia tidak akan melakukan kesalahan. Bahkan jika dia tahu dia salah, dia tidak akan mengakuinya, dan dia tidak bisa mentolerir orang lain untuk tidak mematuhinya. Karena itu, bahkan jika kita mengambil Sekte Hangyue, dia tidak akan mengenali keberadaan kita. Master Daoxuan membuka mulutnya dan berkata, mengenali kita sama saja dengan mengakui kesalahan. Tidak mungkin dia mengakui kesalahannya. Bagaimana dengan leluhur Sekte Hangyue yang lain?
Bagaimana dengan leluhur Sekte Heng Yue dan para master Sekte Heng Yue? Apakah mereka akan mengakui kekalahan? Jika mereka mengakui kekalahan, kita tidak perlu memulai perang dengan alam langit semu level langit ini. Dibandingkan dengan Tong Xuan, paman guru lebih mudah untuk bicara. Andreas yang merenung, jika mereka tahu pencapaian Harley Ye sekarang, mereka mungkin akan condong ke arah kita. Tidak semua orang keras kepala seperti Tong Xuan. Sudah lama diketahui siapa orang yang memimpin Sekte Heng Yue menuju kejayaan, Harley Ye atau Zendi Yi. Benar, Master Daoxuan menyela, apakah paman guru mereka benar-benar tahu apa yang telah dilakukan Zendi Yi akhir-akhir ini? Jika Zendi Yi bukan 90% inang, aku khawatir sudah dihabisi dari dulu. Terus terang, Sekte Heng Yue sekarang konservatif dan puas diri. Leluhur Sekte Langit benar dengan mengatakan, alasan kenapa Zendi Yi masih dipertahankan adalah karena Sekte Heng Yue tidak bisa lagi menemukan orang yang bisa bersaing dengannya, dan kembalinya Harley Ye akan sangat memecah kebuntuan. Dibandingkan dengan Zendi Yi, Harley Ye lebih memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin tertinggi dari sejumlah besar pasukan. Dalam hal ini, masalahnya tidak besar. Semua orang tertawa, dan mereka penuh semangat. Kalau begitu, itu saja. Ayo bersiap-siap. Bersambung. Bab 677. Lebih baik datang lebih awal daripada kebetulan. Keluar dari aula, Harley Ye mengambil napas dalam-dalam dan berjalan ke taman, tempat Lensi tinggal. Setelah dia pergi, leluhur Sekte Langit dan Jelvin Zong mengambil tindakan satu demi satu. Segera, perintah diturunkan. Kemudian, pasukan Sekte Yan Huang berkumpul menuju 9 aula Sekte Heng Yue, dan para master di luar juga dipanggil dan ditempatkan di tempat yang ditentukan. Semuanya berjalan lancar sampai semuanya siap berperang dengan Sekte Heng Yue. Di sini, Harley Ye telah berhenti di depan sebuah taman kecil. Melihat ke dalam, itu penuh dengan orang, dan ada suara ribut. Tak perlu dikatakan, itu adalah Harley Situ dan yang lainnya. Mereka juga berpikiran terbuka, bukan saja mereka tidak mempermalukan Aaron Zhou dan Harrison Lee, tetapi mereka telah menjadi satu persatu, minum dengan stoples anggur, merona dan emosional, menceritakan kisah lucu pertandingan 3 sekte. Ya, itu sangat bagus. Harley Ye menyentuh dagunya dan ingin berpartisipasi. Namun, pada saat itu, dia tidak bisa tidak memikirkan pemandangan Lensi tanpa pakaian, dan suara bisikan terengah-engah terdengar di samping telinganya. Semakin dia berpikir, semakin bingung dia. Lain kali, Harley Ye menusuk telinganya, dan kemudian menabrak kediaman Lensi. Tidak lama setelah dia berjalan, dia melihat dahi yang mengkilap di sudut, tidak lain adalah Long Yi. Begitu dirinya melihat Long Yi, Harley Ye tidak bisa menahan kedutan di sudut mulutnya. Produk ini tidak ada energi hari ini. Pakaiannya berantakan, dan seluruh tubuhnya penuh dengan jejak kaki. Seluruh wajahnya tidak beraturan. Menatap mata pandanya, lubang hidungnya masih berdarah sekarang. Cekak-cekak. Melihat bentuk Long Yi, Harley Ye tidak bisa menahan lidahnya. Aku belum melihatnya akhir-akhir ini. Bagaimana dirinya bisa dipukuli menjadi bentuk ini? Metodemu untuk menggoda gadis tidak mudah digunakan. Long Yi menutup mulutnya dan mengeluarkan 2 gigi saat dia berbicara. Aku tidak berbicara secara langsung, tetapi setiap kali aku belum selesai berbicara, aku dipukuli. Seberapa bijaksana kamu? Harley Ye memandang Long Yi dengan penuh minat dan berkata, ya, anggap aku sebagai paman seperguruan murong dan bicarakan itu. Apakah ini bisa? Melihatmu, aku tidak merasakannya.
Long Yi melirik Harley Ye dari atas ke bawah. Percayalah, itu pasti benar. Kalau begitu coba. Long Yi segera berdeham, menyeka segenggam mimisan, lalu menggelengkan kepala, berpose dalam bentuk yang keren. Baru kemudian dia mengulurkan jari-jarinya dan memegang dagu Harley Ye dengan wajah yang dalam. Cantik, kenapa kamu tidak meniduriku? Puff. Suara muntah anggur tiba-tiba terdengar, dan Nalendra Dongfang, yang baru saja lewat, juga tidak memihak, kata demi kata semua terdengar, sehingga seteguk anggur belum terasa, dimuntahkan sejauh 3 kaki. Tiba-tiba, pemandangan itu sunyi, dan seluruh dunia menjadi sunyi. Long Yi masih menjaga gerakannya yang keren, masih memegang dagu Harley Ye, dan masih memiliki wajah yang penuh kasih sayang. Melihat Harley Ye, sudut mulutnya telah ditarik maju mundur lebih dari selusin kali dalam sekejap. Setelah hening selama 1 atau 2 detik, kali ini Nalendra Dongfang terbatuk, seolah-olah dia tidak melihat apa-apa, dan dia masih berjalan sebagaimana mestinya. Namun, perlu ditegaskan bahwa dia melihat mereka pada saat dia berbelok. Kenapa dia melihat kita dengan ekspresi itu? Long Yi menyentuh dahi yang berkilau. Pergi dari sini. Harley Ye menamparkan Long Yi ke samping, dan kemudian berlari ke Nalendra Dongfang. Paman seperguruan Dongfang, tidak seperti yang kamu pikirkan. Buat keributan. Di belakangnya, Long Yi menyentuh kepalanya yang botak, lalu menutupi wajahnya dan berjalan ke satu sisi. Ketika dirinya melewati taman kecil Harley situ, dirinya dengan sadar masuk. Pui. Segera, lolongan serigala Aaron Zhou dan Harrison Lee terdengar, mengira mereka telah melihat Herman Lu. Di sini, Harley Ye telah sampai di gerbang taman tempat Lancy tinggal. Lagi pula, dia mengejar Nalendra Dongfang, tetapi setelah penjelasan, Nalendra Dongfang hanya mengungkapkan 2 kata, "Aku mengerti." Reputasi hebatmu. Harley Ye menggosok bagian tengah alisnya dan berjalan ke taman. Baru saja masuk, Harley Ye melihat Lancy duduk di bawah lutut pohon buah spiritual. Melihat ini, Harley Ye menggosok tangannya dan berjalan, tetapi Lancy dalam keadaan tenang, meski berjalan di sampingnya, dan dia tidak bangun. Melihat ini, ada baiknya mengambil sebotol anggur dan duduk di sebelah Lancy. Kultivator sedang meditasi, artinya, jiwa dalam keadaan bebas, yang paling tabu untuk diganggu orang, kalau tidak membuat orang gila, maka dosa. Kelihatannya sangat cantik. Harley Ye menyesap anggur dan menatap wajah Lancy yang tak tertandingi dengan fitur wajah yang cantik dan pipi yang sempurna. Namun, melihatnya, dia melihat seteguk darah mengalir dari sudut mulut Lancy, dan wajahnya langsung pucat. Di tempat, Harley Ye mengerutkan kening dengan kasar, langsung membuka mata keabadian, dan menatap tubuh Lancy. 3 atau 5 detik kemudian, dia menemukan itu urgensi cedera Lancy, yaitu tingkat jiwa Lancy terlalu tinggi, sehingga kehilangan keseimbangan dengan kekuatan tubuh fisik. Jika keseimbangan menyimpang terlalu banyak, kemungkinan akan menyebabkan tubuh fisik terfragmentasi. Dengan enggan, Harley Ye mengerutkan kening lagi. Tingkat jiwa Lancy adalah salah satu dari sedikit di dinasti Dacu, tetapi tingkat jiwanya terlalu tinggi, yang tidak sepadan dengan kultivasi dan kekuatan fisiknya sendiri, yang membuatnya menjadi seperti sekarang ini. Kakek naga, bagaimana kita bisa memecahkan game ini? Harley Ye segera memanggil naga kuno mistik. Ada 2 cara. Pertama, untuk mengurangi kultivasi jiwanya. Kedua, untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Mengetahui pentingnya Lancy di hati Harley Ye, mistik naga kuno tidak memberikan tamparan di wajahnya kali ini. Sederhana sekali. Harley Ye membeku sesaat. Sederhanakah? Naga kuno mistik melirik tubuh bayangan Harley Ye dan berkata,
menurunkan kultivasi jiwa secara paksa dan ingin bangkit kembali bukanlah hal yang sederhana. Jika tidak dilakukan dengan baik, akan merusak pondasi. Kalau begitu tingkatkan kekuatan fisiknya. Harley buru-buru berkata. Ini tidak mudah. Naga kuno mistik berkata, jiwanya sangat kuat, yang tidak sepadan dengan tubuh. Dia sangat cerdas, dan selalu menjaga keseimbangan yang halus antara jiwa dan tubuh. Secara gegabah meningkatkan kekuatan, tubuh kemungkinan besar akan merusak keseimbangan ini. Mudah untuk meningkatkan kekuatan tubuh, tetapi sulit untuk mempertahankan keseimbangan ini. Apakah kamu mengerti? Dengan kata lain, sambil meningkatkan kultivasi, kita harus selalu menjaga keseimbangan ini, kan? Sepertinya kamu tidak bodoh. Naga kuno mistik berkata, dia berbeda denganmu. Kamu memiliki garis keturunan tubuh suci zaman purba, dan tubuhmu sangat mendominasi. Inilah keuntungannya, tubuh fisikmu cukup untuk membawa semangat roh sejati. Aku memilih cara kedua untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Apa yang bisa aku lakukan untuk menjaga keseimbangan itu? Gunakan jiwa naga leluhur pil. Naga kuno mistik berkata, jiwa naga leluhur pil juga sejenis jiwa. Ini cara terbaik untuk menjaga keseimbangan ini. Terus terang, biarkan jiwanya menekan dan langsung menekannya ke tingkat yang sesuai dengan kekuatan fisiknya. Jika kekuatan fisik meningkat 1 poin, biarkan membuka kunci penindasan. Ini adalah metode paling efektif saat ini. Dipahami dalam sekejap. Sebelum itu, sebaiknya membuka lautan kesadaran untuknya. Naga kuno mistik bersuara panjang. Lautan diafragma dapat dikembangkan dengan api spiritual. Bagaimana lautan kesadaran dapat dikembangkan? Harley memandang mistis naga kuno dengan takjub. Gunakan jiwa naga leluhur pil. Bukan hanya simbol identitas, tapi juga kemampuan untuk membuka lautan kesadaran, tahukah kamu? Begitu hebat ia. Meski adalah konsentrasi Harley, dan dia tidak bisa tidak terkejut. Jika bukan karena kata-kata mistik naga kuno, dia benar-benar tidak tahu bahwa jiwa naga leluhur pil memiliki kemampuan seperti itu. Tahukah, untuk membuka lautan kesadaran hanya memenuhi syarat untuk mencapai kultivasi alam langit semu level langit. Api spiritual bisa membuka lautan diafragma, petir surgawi bisa mengeraskan jiwa, dan leluhur pil jiwa naga bisa membuka lautan kesadaran. Aku banyak harta karun. Harta karun alam yang mutlak. Harley sangat senang sampai dia tidak bisa menutup mulutnya. Dengan 3 hal ini, efektivitas tempur pasukan yang dia kuasai tentu akan meningkat beberapa level. Segera, Harley menutup taman agar tidak terganggu. Kemudian, dia mengorbankan jiwa naga leluhur pil, dan kemudian memandang jiwa naga leluhur pil dengan sangat serius. Kataku kakak naga, ini istriku, mengingatkanmu bahwa mungkin ada bahaya, berhati-hatilah, jangan sampai ada kesalahan. Aum. Meskipun jiwa naga leluhur pil tidak dapat berbicara, ia dapat memahami kata-kata Harley setelah mengangguk, ia bergegas ke alis Lensi. Bersambung. Bab 678. Rahasia Harley. Saat jiwa naga leluhur pil memasuki pusat alis Lensi bergumam kesakitan. Sekarang, apa yang dia miliki masih otak, tetapi otak adalah tingkat yang berbeda dari lautan kesadaran Harley. Tiba-tiba, kekuatan eksternal yang begitu kuat menyerbu ke dalam pikirannya, yang tidak dapat dia tahan untuk sementara waktu. Tiba-tiba, jejak darah mengalir dari sudut mulut Lensi lagi, dan rasa sakit membuatnya membuka matanya. Di matanya,
dia melihat wajah dengan tepi dan sudut yang tajam, tetapi dengan sedikit perubahan, dan mata gelap itu sedalam langit berbintang. Saat ini, dia menatapnya dengan kehangatan. Harley, Lancy tidak bisa membantu tetapi mengulurkan tangan halusnya, dengan lembut membelai wajah Harley, membuka matanya dan bisa melihat orang yang paling penting, yang juga merupakan hal yang membahagiakan. Istri, ada rindu padaku. Harley menyeringai. Siapa istrimu? Aku. Sebelum Lancy selesai berbicara, sudut mulutnya berdarah lagi. Melihat ini, Harley buru-buru berkata, tetap tenang, aku akan membantumu membuka lautan kesadaran. Buka lautan kesadaran. Lancy tiba-tiba terperangah, lalu, bukankah hanya alam langit semu yang memenuhi syarat? Aku surga ke-8 di alam Kongming. Aku bisa melakukan apa saja. Harley mencubit pipi mulus Lancy dan berkata sambil tersenyum, diam saja dan jaga hatimu. Hal berikutnya adalah untuk jiwa naga leluhur Pil. Meskipun dia tidak percaya, Lancy mengambil napas dalam-dalam. Menstabilkan hatinya, melihat ke dalam pikirannya, dan menemukan jiwa naga berenang di pikirannya, terus-menerus memperluas pikirannya. Segera, Lancy bergumam kesakitan lagi, dan Harley sangat tertekan. Mengobrol denganku, alihkan perhatianmu, dan tanyakan apapun yang kamu inginkan. Harley buru-buru tertawa, aku punya banyak rahasia, kamu harusnya ingin tahu. Apa saja? Lancy tersenyum pada Harley. Kamu bisa bertanya apa saja yang ingin kamu ketahui. Dari mana asal spiritual apimu? Lancy tersenyum dan menanyakan pertanyaan pertamanya. Malam ke-9 diusir dari sekte Zeng Yang. Harley duduk di samping Lancy dan dengan jujur menjawab, itu tiba-tiba muncul entah dari mana, dan nasibku berubah karenanya. Bagaimana dengan jalan iblismu? Lancy memandang Harley dengan curiga, bagaimana bisa ada darah iblis di tubuhmu? Ini kebetulan, Harley berkata sambil tersenyum. Tetesan darah iblis itu dimurnikan dari tripod kecil. Aku tidak menyangka bisa termakan secara tidak sengaja. Begitu menghadapi tekanan, itu akan membuka segelnya sendiri dan membiarkanku melarikan diri ke keadaan jalan iblis. Tapi sekarang, aku bisa mengendalikannya sendiri, untuk mengatakan bahwa kekuatan jalan iblis ini benar-benar mendominasi. Jika aku memasuki keadaan jalan iblis, kekuatanku akan meningkat tiba-tiba, dan justru karena itu, setetes darah iblis yang membantuku keluar dari masalah berkali-kali. Tidak heran, gumam Lancy dan tersenyum lagi, bagaimana dengan mata keabadianmu? Omong-omong, itu benar-benar keberuntungan. Harley menyeringai. Orang-orang sekte Han Yue mungkin tidak tahu bahwa ada lembah yang tenang di bawah tebing taman spiritual rumput di gerbang luar. Ada seorang lelaki tua di dalamnya, namanya Niels Jiang, yang merupakan suku Xian asli, Great Sage. Untuk melawan iblis di tubuh, sudah duduk di sana selama 5.000 tahun, dan aku pergi ke sana secara kebetulan. Dia juga mewariskanku mata keabadian, yang bernama lengkap mata keabadian 6 jalan. Setelah mendengar kata-kata Harley yang muncul, Lancy Chu tampak tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa ada begitu banyak rahasia yang tersembunyi di bawah sekte Han Yue. Dia juga tidak berpikir bahwa Harley memiliki petualangan seperti itu. Bara api adalah salah satu seni teknik terlarang dari mata keabadian 6 jalan. Di sini, Harley melanjutkan, itu dengan mengorbankan elemen usia. Adapun kemampuan mata keabadian 6 jalan, juga sangat mendominasi. Berbicara tentang ini, Harley tersenyum misterius, tahukah kamu mengapa aku tahu begitu banyak metode rahasia kekuatan supernatural? Kenapa? Lancy menatap Harley dengan rasa ingin tahu. Dia masih ingat bahwa pada saat pertandingan 3 sekte, Harley, binatang ini, benar-benar ajaib.
Dia tidak membocorkan keterampilan rahasia yang diketahui 9 pewaris sejati dengan baik. Karena aku, mata keabadian, memiliki kemampuan untuk menyalin dan menyimpulkan rahasia orang lain. Harley tertawa. Semoga ini masalahnya. Wajah Lancy menjadi sangat indah. Jika Harley tidak mengatakannya, dia tidak akan pernah tahu. Yang lain, tanyakan saja. Harley tertawa lagi. Untuk mengalihkan perhatian Lancy, dia benar-benar mencoba yang terbaik. Jika Lancy ingin tahu, dia akan memberitahunya dengan tepat. Bisakah kamu memberitahuku bagaimana kamu hidup kembali setelah kamu mati? Lancy menatap Harley dengan ragu. Masalah ini lebih rumit. Harley menyentuh dagunya dan mengatur bahasanya, lalu berkata, ya, agak sulit dimengerti. Jiwaku sekarang adalah jiwaku sebelum aku mati. Mata keabadian yang membalikkan ruang waktu dan membawa ke pekerjaan dunia kesadaran. Karena itu, aku tidak mati sama sekali, tetapi jiwaku disegel ke dalam dunia kesadaran dari dunia kekosongan abadi. Ketika jiwaku kembali ke tempatnya, bukankah itu akan hidup? Jiwa sebelum mati, ruang waktu, dunia abadi. Lancy memang sedikit bingung, meski dengan kepandaiannya, dan dia tidak bisa memikirkannya. Harley tidak mengatakan apa-apa lagi, karena semua orang harusnya bingung tentang ini untuk sementara waktu. Pada saat itu, dia terpana selama lebih dari beberapa saat. Tidak tahu berapa lama Lancy menggaruk kepalanya, dan dirinya tidak tahu apakah dia mengerti atau tidak. Bagaimanapun, itu berarti penjaga mata keabadian menyelamatkannya, dan kemudian dia memiliki Harley yang sekarang. Kenapa kamu tidak bertanya padaku? Sementara Lancy masih bingung, suara halus terdengar. Siapa yang bicara? Lancy menatap Harley dengan heran. Harley berdeham dan tersenyum misterius pada Lancy. Sekarang aku akan memperkenalkanmu orang bodoh, jiwa mistik naga kuno Sekte Zeng Yang. Jiwa mistik naga kuno Sekte Zeng Yang. Halo, cantik, panggil saja aku kakek naga. Ketika Lancy tercengang, naga kuno mistik membuka mulutnya melalui Harley. Bagaimana kamu? Wajah Lancy menjadi sangat luar biasa, dan ekspresinya tidak dapat dipercaya. Tahukah kamu, ini adalah kota kuno Qianqiu, yang jaraknya setidaknya 1.000.000 mil dari Sekte Zeng Yang. Tidak akan ada batu suara di dunia ini yang bisa memancarkan suara sejauh ini. Yang terpenting jiwa mistik naga kuno Sekte Zeng yang masih tersegel. Tempat penyegelan itu pasti daerah terlarang Sekte Zeng Yang. Bagaimana bisa terhubung dengan Harley? Malam sebelum pertandingan 3 sekte, Tuan Suge mengajakku mencuri ke area terlarang Sekte Zeng Yang. Di sini, Harley berkata, untuk beberapa alasan omong kosong, kami diblokir di dalam. Untuk mengalihkan perhatian Ken Cheng dan mereka, Tuan Suge kabur, dan aku disegel di dunia bawah tanah Sekte Zeng Yang. Lalu bagaimana kamu bisa keluar? Lancy buru-buru bertanya. Itulah intinya. Harley menyeringai. Aku beruntung, Tuan Muda. Jiwa mistik naga kuno Sekte Zeng yang disegel di sana, dan dia mengiringku keluar. Rupanya ada hal seperti itu. Lancy terkejut lagi. Sekte Zeng yang memiliki jalur spiritual bumi. Harley mengatakan berita lain yang mengejutkan Lancy. Sebelum aku dikirim, aku meninggalkan tubuh bayangan di sana. Itulah sebabnya aku memiliki persediaan duel terus-menerus dengan orang-orang. Terus terang, aku curang selama pertandingan 3 sekte. Tidak heran. Lancy akhirnya mengerti. Alasan kenapa Harley mengetahui begitu banyak rahasia adalah karena dia memiliki mata keabadian 6 jalan. Dia memiliki begitu banyak energi dan darah karena lautan diafragma. Energi vitalitasnya belum mengering karena ada 9 tubuh bayangan yang terus-menerus memancarkan esensi sejati. Bagaimana?
Hebat tidak? Harley menggelengkan kepalanya dan kemudian tidak lupa menyesap rambutnya. Hebat, meski sangat murni dan tanpa cacat, Lancy tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata itu. Bersama Bab 679. Menggunakan banyak cara. Selanjutnya, selalu ada suara ribut di taman. Lancy juga menanyakan banyak rahasia Harley, seperti Master Suci Sekte Yan Huang dan darah tubuh suci. Dan Harley duduk bersila di tanah secara langsung. Katanya banyak yang sering dilebih-lebihkan dan tidak realistis. Tidak peduli apa yang ingin diketahui Lancy atau tidak, dia bercerita banyak. Harus dikatakan bahwa untuk alasan ini, perhatian Lancy benar-benar teralihkan. Memang masih ada rasa sakit, tetapi itu hanya sedikit. Sekarang, kamu bisa memberitahuku bagaimana kamu lolos dari pengejaranku malam itu. Lagi pula, Lancy memelototi Harley dan akhirnya mengajukan pertanyaan, dan pipinya masih sedikit merah. Malam itu, malam yang mana? Harley berpura-pura bodoh dan menatap Lancy dengan keraguan palsu. Malam itu, Lancy sedikit marah. Malam itu, Harley juga tidak tahu malu. Menatap Lancy dengan polos. Lupakan saja. Aku tidak akan bertanya. Pipi Lancy merah. Dia tahu. Bertanya lagi. Tidak tahu mengat macam apa yang akan dibuat Harley. Jalang tak tahu malu. Untuknya. Aduh. Di sini. Harley tiba-tiba menepuk pahanya. Katamu malam itu. Ingat. Dada marah Lancy terangkat dan menatap Harley. Kurasa begitu. Tapi aku lupa. Pergi matilah. Saat mereka berbicara, sesuatu tampak pecah, yang membuat seluruh tubuh Lancy gemetar. Segera, seluruh pikirannya tersapu ke dunia halus kabut putih, di mana jiwa naga dari leluhur pil berputar. Dunia halus kabut putih tampak besar, dan jiwa naga besar dari leluhur pil tampak sangat kecil. Ini lautan kesadaran. Lancy melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Karena terbukanya lautan kesadaran, dia merasa jiwanya telah disublimasikan. Seluruh tubuhnya sangat transparan, dan dia merasa dunia jauh lebih baik. Hebat tidak? Harley tertawa. Jiwa naga leluhur pil begitu mendominasi. Lancy terkejut tak terkira. Lautan diafragma dan lautan kesadaran bisa terbuka. Dia merasa bahwa di tubuh Harley pasti banyak harta karun yang luar biasa. Belum selesai. Lanjutkan. Harley telah berdiri dan menyingsingkan lengan bajunya. Aku akan membantumu meningkatkan kekuatan fisikmu. Ini tidak dapat diterima. Lancy segera berkata. Keseimbangan antara jiwa dan tubuh. Kan? Harley langsung memotong perkataan Lancy. Kamu tahu, katanya aku bisa melakukan apa saja. Harley menunjukkan dua baris gigi seputih salju. Jangan khawatir. Jiwa naga leluhur pil akan membantumu menjaga keseimbangan itu. Yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan kekuatan tertinggi fisikmu. Cukup tinggi untuk membawa roh sejati. Ini baik-baik saja. Lancy terkejut. Pasti. Harley sudah memulai menawarkan api spiritual. Mengubahnya menjadi api spiritual tubuh inkarnasi. Menjalankan pelatihan tubuh barbar untuk mengeraskan daging untuk Lancy. Dan petir surgawi menjadi tubuh petir surgawi tubuh inkarnasi. Membantu Lancy mengeraskan jiwa. Selanjutnya, tubuh inkarnasi teknik duplikasi juga dikorbankan.
dan tangannya ditempelkan di punggung Lancy untuk memancarkan esensi sejati, esensi bumi dan kekuatan bintang. Adapun Harley, lebih dari selusin pil obat telah diminum berturut-turut, yang pada dasarnya adalah obat spiritual untuk meningkatkan kekuatan daging. Setelah dihancurkan satu persatu, mereka masuk ke tubuh Lancy dan sangat kuat disempurnakan oleh api spiritual. Ada darah sucimu. Naga kuno mistik berkata santai. Daging tubuh suci mendominasi. Dan esensi sejati darah tubuh suci mendominasi. Yang melanggar hukum alam dan merugikan makhluk untuk meningkatkan kekuatan daging. Mengerti? Harley mengambil napas dalam-dalam dan terus memadatkan darah tubuh suci dan esensi sejati ke dalam tubuh Lancy. Klik, klik. Segera, suara benturan tulang terdengar di tubuh Lancy. Dan tubuhnya menjadi sangat marah. Ci, dari suara jiwa. Petir surgawi dan tubuh inkarnasi membantu Lancy untuk memurnikan jiwanya. Berbagai cara dilakukan bersama, yang membuat Lancy merintih kesakitan lagi. Namun akhirnya ia mengertakkan gigi dan menahannya. Jauh lebih baik daripada membuka lautan kesadaran. Tak lama, separuh bara api menyala pada Lancy, yang merupakan kekuatan darah dari esensi sejati darah tubuh suci. Harus dikatakan bahwa darah suci ini memang bukan pendominasi biasa. Itu agresif dan mengubah tubuh Lancy. Dengan cara ini, ada jiwa naga dari leluhur pil untuk menjaga keseimbangan antara jiwa dan tubuh. Dan Harley menggunakan banyak cara untuk dengan bertindak sewenang-wenang tanpa ragu-ragu meningkatkan kekuatan tubuh untuk Lancy. Segera, suara seperti itu terdengar. Lancy telah maju. Dan kultivasinya telah meningkat dari tingkat ke-8 alam Kong Ming ke tingkat ke-9. Dan mendekati puncak alam Kong Ming tanpa batas. Kemudian, energi spiritual bergejolak, dan sepertinya menemukan lubang yang digunakan untuk mengalir ke tubuh Lancy. Pada saat ini, tubuhnya juga menjadi seperti gelombang lubang tanpa dasar dan menyedot energi spiritual. Klik, klik, untuk menghindari masalah. Harley terus menekan pil obat ke dalam tubuh Lancy untuk membantunya mengisi kembali vitalitas energi yang dia butuhkan untuk kemajuan. Melihat Harley yang terus-menerus sibuk, wajah Lancy penuh dengan senyum dangkal. Pemuda di depannya lah yang telah memberinya terlalu banyak kecelakaan dan kejutan. Sekarang dia masih bekerja keras untuk mengkritik penampilannya. Apakah kamu takdirku? Lancy tersenyum manis. Dengan kelembutan dalam senyumnya. Waktu berlalu perlahan. Dari fajar hingga siang. Dari siang hingga malam. Di taman. Wajah Harley sudah sangat pucat. Karena darah suci esensi sejati terus-menerus memadat di tubuh Lancy. Dan sedikit tidak mampu menopang darahnya yang luar biasa. Namun, usahanya tidak sia-sia. Ketika banyak cara digunakan pada saat yang sama, tubuh Lancy sudah kuat dan menakutkan, dan dia dapat sepenuhnya membawa jiwanya ke puncak surga. Namun Harley tetap tidak berhenti. Menurutnya itu tidak cukup, karena Lancy bisa memadatkan roh sejati setiap saat. Ia perlu meningkatkan kekuatan fisik Lancy sampai bisa membawa roh sejati. Berhenti. Tidak apa-apa. Melihat Harley yang pucat, Lancy tidak ingat berapa kali dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Lakukan yang terbaik. Harley tersenyum. Jangan khawatir. Aku adalah tubuh suci zaman purba. Aku memiliki kekuatan darah yang kuat, energi dan darah yang hebat. Dan aku bersemangat setelah beberapa kali makan. Tetapi, baik. Dengarkan aku. Harley tersenyum dan kembali mengentalkan darah tubuh suci sejati.
Lancy mengerutkan bibirnya. Dan kata-kata Harley Ye tampaknya penuh keajaiban. Sehingga dia tidak bisa menahan sama sekali. Yang bisa dia lakukan adalah terus-menerus mengulurkan tangan halusnya untuk membantu Harley Ye menyeka keringat. Tekan kultivasi. Kata-kata Harley Ye membuyarkan lamunannya. Karena dengan berbagai cara, Lancy sebenarnya memiliki postur untuk naik ke level langit. Bukannya Harley Ye tidak akan membiarkannya naik ke alam langit semu. Level langit. Tetapi berdasarkan fondasi Lancy saat ini, tidak baik terlalu agresif. Bahkan jika harus menunggu 2 atau 3 hari, setidaknya beri dia waktu untuk memperkuat fondasinya. Di sini, Lancy juga telah memulai dan terus menekan kultivasi lanjutannya yang akan datang. Dia tahu keadaannya lebih baik daripada siapapun. Pada saat ini, kemajuan memang berbahaya tetapi tidak bermanfaat. Waktu masih perlahan berjalan. Dari malam ke malam, semuanya sunyi. Bintang-bintang bersinar di seluruh langit. Dan ada roda perak cerah. Cahaya bintang dan cahaya bulan ditaburkan di tubuh kedua orang itu, yang sangat sunyi. Pada suatu saat Harley Ye ambruk dan runtuh. Dan inkarnasi tubuh inkarnasi teknik duplikasi menghilang. Bahkan api spiritual tubuh inkarnasi dan petir surgawi tubuh inkarnasi juga kembali ke bentuk aslinya. Harley Ye. Lancy buru-buru bangkit dan memeluk Harley Ye. Istri, apakah ada hadiah? Harley Ye yang lelah menunjukkan senyum lelah, dan seluruh kepalanya terkubur di lengan Lancy. Hadiah apa yang kamu inginkan? Lancy tersenyum. Beri aku bayi gemuk. Baik, bersambung.